Hai semua, di video kali ini saya akan ngebahas tentang legalitas Bitcoin. Dari kemarin kan kita udah ngomongin tentang Bitcoin, cryptocurrency, tapi gimana sih status Bitcoin dan cryptocurrency di Indonesia? Yuk simak videonya. Video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi seputar aset kripto dan bukan merupakan saran atau anjuran untuk trading dan investasi aset kripto. Kegiatan trading harus dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan paham akan resiko yang ada. Di video sebelumnya saya pernah bilang kalau Bitcoin tidak terikat dengan lembaga apapun. Nah, terus buat apa dong diciptakan peraturan buat Bitcoin? Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018, Bitcoin ditetapkan sebagai aset komoditas. Artinya, Bitcoin diawasi oleh Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan dari Kepala Bapepti ini dikeluarkan untuk menghindari hal-hal seperti penipuan, transaksi ilegal, dan lainnya. Alasan lain peraturan ini muncul adalah tidak ada lembaga yang menampung keluhan dari konsumen yang menggunakan aset kripto, mengingat aset kripto sangat fluktuatif. Wah, tapi panjang ya kalau ngebahas masalah regulasi Bitcoin di Indonesia. Tapi belum selesai nih, Bitcoin bisa dijual atau dibeli di bursa exchanger cryptocurrency. Nah, pemerintah harus mengatur bursa-bursa tersebut agar tidak muncul bursa yang melakukan penipuan ke konsumen Indonesia. Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk melindungi konsumen, mencegah penggunaan aset kripto dari tujuan ilegal seperti pencucian uang, serta memberikan kepastian hukum mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan exchanger untuk memiliki keamanan berstandar internasional. Nah, exchanger tersebut harus terdaftar di Bapepti, menerapkan program anti pencucian uang, kemudian pencegahan pendanaan terorisme, dan menerapkan KYC atau Know Your Customer. Nah, sekarang kalian tahu dong kenapa KYC itu penting sebelum kamu join salah satu bursa cryptocurrency. Nah, perlu diingat, dari sekian banyak exchanger yang ada di Indonesia, tapi hanya beberapa loh yang baru terdaftar di Bapepti. Karena untuk daftar di Bapepti itu tidak mudah. Pastiin dulu bursa yang kamu gunakan legit dan aman. Karena Bitcoin di Indonesia masih dianggap sebagai komoditas, kamu belum bisa untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, alat pembayaran yang sah hanyalah rupiah. Nah, beda dengan e-money yang biasa kamu pakai, lembaga yang mengawasi peredaran e-money adalah Bank Indonesia dan OJK. Sudah jelas kan legalitas Bitcoin di Indonesia? Nah, kalian tahu nggak sih gimana legalitas Bitcoin di negara lain? Sudah banyak negara yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara mereka loh. Negara ini terkenal dengan Broadway serta Hollywood. Yap, apalagi kalau bukan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Bitcoin bisa kamu gunain untuk belanja, bayar kuliah, beli kopi, atau belanja online. Selanjutnya adalah Jepang. Financial Service Agency sebagai lembaga yang mengelola peredaran mata uang yen Jepang menyetujui regulasi terkait Bitcoin karena diprediksi dapat membantu memperluas jangkauan teknologi informasi di sektor perbankan. Sudah banyak juga loh retailer yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kalau kamu lagi di Jepang, jangan lupa bayar pakai Bitcoin. Wah, negara ini terkenal dengan kemajuan teknologinya. Bahkan transaksi Bitcoin dapat dilakukan di ATM. Ada yang bisa tebak di negara mana? Finlandia. Bahkan pemerintah Finlandia memberikan kebebasan pajak untuk pembelian Bitcoin. Nah, sebenarnya sih masih banyak negara yang sudah melegalkan Bitcoin dan menyambut baik perkembangannya, seperti Korea Selatan, Singapura, Rusia, dan banyak lainnya. Saya mau bahas negara mana aja yang musuhan sama Bitcoin. Alasan kenapa negara-negara ini menganggap Bitcoin ilegal, karena sifat Bitcoin yang terdesentralisasi yang bisa menjadi ancaman di negara mereka, atau karena peraturan yang belum disetujui oleh pemerintah pusat. Negara-negara tersebut adalah Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia, Bolivia, Bangladesh, masih ada beberapa negara lain. Video ini merupakan video terakhir yang dibawakan oleh saya Kiri. Semoga penyampaian selama ini bermanfaat. Invest aja dulu.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin juga loncengnya supaya kamu terus dapat updatean baru dari kita.